pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan baca lafaz basmalah. Acara yang kedua yaitu inti dari PMO yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Rusmawati. Memimpin PMO ya. Nah, ini kita lakukan yaitu untuk 1 tahun ke depan. Itu ada 6 kali pembicaraan, 6 kali itu ini hanya dilakukan kemarin kan 1 karya yang ini kemarin. Nah, ini pelaporan kita itu 10 hari dari sekarang nanti harus sudah masuk ke CPKB. Setelah itu nanti kita nyarinya tidak banyak subtopik, tapi memilih subtopik yang bisa diselesaikan dengan jangka waktu tertentu. Contoh tadi sudah sampaikan jangka waktunya sampai 6 bulan. Oleh karena itu harapan saya mungkin lebih paham daripada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah terjun setiap harinya masing-masing kelas. Oleh karena itu silakan sesuaikan di antara topik dan subtopik yang sekiranya masih dianggap lebih perlu pembenahan. Kalau yang sekiranya sudah bisa berjalan, yaitu bagi saya tinggal tindakan. Tapi cari yang lebih urgent, yang sekiranya bisa untuk meningkatkan yang kekurangannya lebih tinggi, artinya risikonya lebih banyak. Ya biasanya ini bisa dikaitkan dengan lapor pendidikan. Nah ini mana yang sekiranya masih warna merah, itu terutama ya kita upayakan jangan sampai merah lagi di tahun berikutnya. Ya, ini harapan saya. Sehingga kegiatan ini memang benar-benar akan mencari solusi, bukan mencari permasalahan-permasalahan yang ada di kita setiap hari, enggak. Tapi cari solusi bagaimana cara menanggulangi yang biasanya merah supaya tidak merah. Atau biasanya anak yang contohnya tidak biasa membaca supaya bisa membaca, itu caranya bagaimana kan gitu. Ini juga begitu, supaya jadi berjalan dengan baik berkaitan akar permasalahan ini, maka marilah kita bersama-sama kita cari solusinya. Artinya solusi apa yang tepat yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi tidak hanya satu Bapak Ibu juga dulu enggak, tapi solusinya adalah semua bisa melaksanakan. Karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Ya. Ini harapan kita. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, jadi kegiatan-kegiatan ini memang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Mengapa berbeda? Kalau di sekolah-sekolah yang lain itu belum tentu setiap setengah bulan bahkan atau berapa hari itu bisa adanya refleksi atau kita mengadakan kegiatan-kegiatan yang tertentu. Di luar itu yang penting sekolah itu aman, maka ulang balik. Ya setelah saya amati juga yang sekarang melaksanakan IKN juga masih sama aja, artinya sama, belum menampakkan adanya kegiatan kurikulum merdeka. Mengapa? Ya karena dia mendapatkan ilmu seperti kita. Ini yang membedakan. Kalau kita minimal kan mengikuti kegiatan tutorial, dia hanya dapat waktu kegiatan-kegiatan KKD yang kadang kala yang 5, kadang kala yang enggak. Ini yang membedakan kita. Kemudian keterbatasan waktu. Yang penting saya berangkat utusan dari sekolah, entah hasilnya kayak apa, itu biasanya ada yang begitu. Tapi juga ada yang memang benar-benar ingin tahu. Nah, ini kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga ini sudah munculnya rapor pendidikan, maka dari ini nanti kita bisa lihat mau ngambil yang posisi yang mana dari topik tadi, kemudian kita sinkronkan ke rapor pendidikan ini. Ya, saya kira itu arahan dari saya, tambahan dari saya, kurang dan lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak atas pengarahannya. Bapak Ibu lanjut kita. Jadi refleksi itu yang pertama bisa diambilkan lewat rapot mutu yang telah ada ya tahun 2023 ini hasil dari AKM tahun 2022 ya. Nah, dari keseluruhan ini sudah kita bahas ya kemarin sudah membahas Pak. Jadi kalau di AKM di raport mutu ini itu ada juga yang kita selipkan kemarin di komunitas belajar karena ada peningkatan guru dalam hal kapasitas guru, misalnya bagaimana literasi anak mengajar literasi agar nantinya naik, bagaimana guru mengajar matematika strategi itu ada linknya nanti yang harus dibaca. Lalu juga kemandirian anak, di sini ada apa itu kita ini yang merah Yang dapat kita ambil dari situ yaitu kekompakan para dewan gurunya ya dalam mendidik atau memberi contoh langsung untuk para siswanya atau peserta didiknya sehingga mereka bisa mengambil atau kita juga bisa menjadi inspirasi untuk para murid kita ya Bapak Ibu. Misalnya para dewan guru ketika datang ke sekolahan itu saling bersalaman sesama dewan guru, mengucapkan salam seperti itu ya. Nah itu bisa menjadi inspirasi untuk para murid-murid kita. Terus memberi contoh mereka itu secara tidak langsung kita sudah memberi contoh ya Bapak Ibu ya. Nah itu bisa kita lakukan. Terus yang kedua, menyelipkan pesan moral di setiap pembelajaran kita ya. Itu bisa juga kita lakukan untuk memperbaiki karakter anak-anak kita ya Bapak Ibu. Menyelipkan pesan moral itu misalnya ya tentang itu tadi PMTT tadi, permisi, minta maaf, minta tolong, tentang 5S, sapa, salam, senyum. Nah misalnya kita bisa anak-anak kita supaya kita lebih akrab lagi sesama murid kita, sesama teman kita biasakan yuk kalau pagi kita bersalaman baik murid sama guru ataupun murid dengan murid. Nah seperti itu supaya kita bisa membangun suasana sekolah yang lebih nyaman, rukun dan damai seperti itu ya Bapak Ibu. Terus atau lagi kita bisa memberi penghargaan atau apresiasi untuk siswa-siswa kita yang mereka melakukan kebaikan, suatu kebaikan. Nah, apresiasi itu tidak harus dengan benda atau hadiah ya Bapak Ibu. Atau bisa juga kita acungi jempol atau kita pegang pundaknya, oh kamu anak hebat, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu bisa membuat mereka bisa membangun karakternya dengan baik, seperti itu ya. Itu terkait dengan karakter. Mungkin dokumen, dalam pengambilan dokumen sebagian guru di semester kemarin dalam pengambilan dokumennya kurang tepat atau kurang bagus ya, kurang sempurna lah Pak istilahnya. Selanjutnya dalam asesmen penilaian. Jadi kita tuh masih dalam penilaian P5 itu masih dalam kebingungan tahun kemarin. Jangan melanggar peraturan yang anak-anak sendiri buat. Saya bilang seperti itu. Peraturan kita di kelas yaitu dilarang berbicara, boleh berbicara sepenuhnya kepada temannya atau hanya berbisik. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ternyata lumayan berhasil penerapannya. Mungkin itu solusi dari saya. Terima kasih Bu Putri atas masukan ya. Itu perlu
coba semuanya benar. Sekarang kalau namanya merdeka belajar itu semuanya gak ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang menambahkan solusi apa yang bisa untuk nanti bisa kita terapkan ke kelas loh untuk memperbaiki pembelajaran kita. Nah, yang Bu Sundari tadi bilang mungkin juga iya. Kalau kita mengajar mungkin materi monoton, materinya kurang menarik untuk anak, mungkin anak juga mau bosan. Nah, lalu mungkin strateginya, metodenya. Nah, sekarang kan kita udah digitalisasi sekolah ya Bapak Ibu. Di sekolah ini saya tidak pernah membatasi Bapak Ibu menggunakan Chromebook. Itu biasanya kalau dari gurunya nggak masuk, dari temannya dia akan lebih enak gitu. Sepertinya seperti itu ya. Bisa menggunakan metode tutor sebaya seperti itu. Terima kasih. Sudah saya melaksanakan? Sudah. Saya melaksanakan tutor sebaya. Bisa. Di pelajaran matematika. Nah, itu bagus tuh, sudah ada pengalaman, berarti solusi yang bagus itu sudah ada bukti, artinya tidak hanya cerita. Ya. Berarti Bu Putri sudah melaksanakan tutor Sebaya. saya. Berarti yang mengalami ini di kelas selain Bu Putri yang belum silakan coba. Karena tempat kelas Bu Putri bisa, belum tentu juga bisa diterapkan ke kelas yang lain. Mungkin metodenya akan berbeda juga. Kalau tempat Bu Putri bisa teman sebaya, mungkin yang kelas yang lain. Solusinya kira-kira apa sih yang sudah disepakati? Solusi yang kita sepakati bersama-sama yaitu perlunya meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan. 2. Perlu meningkatkan kompetensi guru untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini solusi. Kira-kira Ya, yang pertama perlunya peningkatan kompetensi guru ya untuk meningkatkan dari akar masalah yang telah kita bentuk. Terus ada